Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah salat fardu maghrib Majelis Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sampai tentang masalah islah zatul bain, yaitu setiap Riyadhus Shalihin tentang masalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Sampai kepada hadis yang keempat, wan Abil Abbas Sahal Ibni Sa'din As-Sa'idi. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya, para masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain. Wa an Abil Abbas Sahal ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr ibn Auf kana bainahum syarrun fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW ada berita yang sampai kepada beliau. Sesungguhnya Bani Amr bin Auf, jadi ada terjadi perselisihan di antara mereka. Fakharaja Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah keluarlah, yuslihu bainahum fi unasin ma'hu. Rasulullah kemudian mendamaikan, ya, perselisihan yang terjadi antara beberapa orang di antara mereka dari Bani Auf, dari Amr bin Auf. Fahu bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanatis shalah faja'a ila Abi Bakrin. Fahu bisa, maksudnya Rasul ini tertahan. Tiba-tiba datang masuk waktu sholat. Rasulullah ini sedang, maksudnya tertahan oleh kepentingan tadi mendamaikan orang yang berselisih. Waktu sholat sudah datang, Rasulullah masih menyelesaikan masalah. Wahana salah faja'a ila Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu faqala ya Abu Bakr inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khubisa wahanatis shalah falaka anta umman nas
Sayyidina Bilal muadzin datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah ini dia sedang berhalangan. Ya, ada kepentingan sehingga dia tidak bisa datang pas di waktu sholat ini. Apakah engkau menggantikannya, mengimami ini orang-orang ini di masjid ini? Sayyidina Bilal nawarin ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tak ada, Rasulullah tak ada nih. Rasulullah sedang ada kepentingan, tertahan di sana. Qala na'am in syi'ta. Sayyidina Abu Bakar nengok, memang Rasulullah tak ada nih. Tengok macam mana kepentingan mendamaikan apa orang yang berselisih itu. Biasanya Rasulullah mesti Rasulullah itu ada di situ pas azan nak qomat. Sampai Rasulullah karena kepentingan mendamaikan orang yang berselisih, akhirnya lambat Rasulullah. Tertahan. Sayyidina Abu Bakar bilang, iyalah kalau memang kau mau begitu ya tak apa-apa. Menjawab Sayyidina Bilal. Fa aqama Bilalun wa taqaddama Abu Bakrin fa kabbara wa kabbaran nas. Fa aqama Bilalun. Kemudian Sayyidina Bilal qomat. Aqama artinya qomat. Aqama yuqimu iqamatan. Itu ilmu sorofnya. Aqama yuqimu iqamat, makanya orang bilang iqamah. Biasanya ketulis di situ iqamah. Itu namanya ilmu sorof. Sepertinya anak-anak kita harus ada belajar begitu juga. Jadi jangan kita ini hanya terpaku kepada terjemahan orang lain. Kadang-kadang orang nerjemah tuh ada salahnya. Bukan semuanya orang hebat. Menerjemahkan bahasa Arab tuh susah. Dan kadang-kadang terjadi kesalahan-kesalahan di dalam penerjemahan. Kalau kita hanya membaca kitab-kitab terjemahan, jangan sok lah, jangan sombong. Kalau itu salah di nerjemah, engkau pun ikut sesat. Jadi nasibmu tergantung kepada terjemahan orang lain. Makanya sebetulnya di kampung kita ini perlu kita ya mengajari anak-anak kita, generasi kita, untuk bagaimana bisa mengambil satu ilmu langsung dari sumbernya. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, tafsir Quran bahasa Arab, ya. Kemudian sarah hadis juga bahasa Arab, semuanya bahasa Arab. Jadi bagaimana kita nak ngambil kalau kita tidak paham cara membacanya aja tidak bisa. Maka saya mohon doanya, saya kepingin mengajari anak-anak kita, ya, bagi orang tua yang ingin ya paling tidak minimal anak ini taat kepada Allah, salatnya aktif, ibadahnya bagus, ya. Kemudian kita ajarkan bagaimana dia bisa membaca Arab, hukumnya, semuanya secara grammarnya, sehingga ketika dia baca, dia paham tanpa terjemah, tapi dia sudah paham, mengetahui cara membaca dan arti-artinya ketika membaca kitab klasik. Kitab klasik itu ya, dari mulai tafsir-tafsir Al-Quran, sarah-sarah hadis itu kitab klasik semua, ya. Tafsir At-Tabari, tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi, terus ada tafsir Munir dan lain-lain sebagainya, tafsir Badawi dan lain sebagainya. Juga sarah hadis, sarah Bukhari, Fathul Bari, Irsyadus Syari, sarah Muslim Imam Nawawi, sarah Sunan At-Tirmizi, Tuhfatul Ahwadi, dan lain-lain sebagainya. Itu semua bahasa Arab. Kita harus belajar paling tidak, supaya estafet keilmuan tidak terputus. Nah itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan meridhai. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq diminta untuk menjadi imam, faqama Bilalun, Sayyidina Bilal qomat, fataqaddama Abu Bakrin fakabbara wa kabbaran nas. Sayyidina Abu Bakar maju, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Jamaah di belakang, Allahu Akbar. Rasulullah tak ada. Rasulullah tidak ada. Makanya Sayyidina Abu Bakar mau menjadi imam. Mau menjadi imam. Ya semacam aslinya begitu. Khutbah umpamanya Jumatan, ya mesti Rasulullah. Imamnya mesti Rasulullah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, imamnya mesti Sayyidina Abu Bakar. Khotibnya mesti Sayyidina Abu Bakar. Kecuali berhalangan. Begitu. Seperti itu. Kalau kita sekarang sudah di zaman merosot, kan kemerosotan zaman, sekarang kita model apa kita bilang rolling, ya kan? Semua pakai rolling, khotib rolling, semua rolling. Aslinya yang utama itu seperti disebutkan di dalam hadis Rasulullah, wa idza sa'idal khati idza qulta li sahibika yaumal jum'ati idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit faqad wal imamu yakhutubu faqad laghat. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghat. Jadi di dalam hadis sahih disebutkan ketika engkau mengatakan diam, dengarkan. Ada lagi Jumatan, orang sebelah ini ngomong sendiri ya, dengarkan. Gitu. Wal imamu yakhutubu, kata Rasul, bahasanya Rasulullah. Wal imamu yakhutubu, sedangkan imam sedang berkhutbah. Siapa yang berkhutbah? Imam. Faqad laghat, maka sungguh Jumatanmu sia-sia. Jadi apa namanya? Negur orang, dengarkan gitu. Kan bagus tuh. Khotib sedang khutbah, ini main sendiri. Dengarkan. Jumatannya sia-sia. Macam mana tuh? Kayaknya bagus kan? Kayaknya tuh bagus. Apa tak bagus mengingatkan orang suruh dengar khutbah? Wal imamu yakhutubu. Ini di sini kita mau ngambil satu hukum di zaman Rasulullah. Memang yang khutbah tuh ya imamnya. Wal imamu yakhutubu faqad laghat. Imam khutbah habis khutbah dia imam. Aslinya memang begitu. SOP-nya yang asli begitu. Kemudian karena perubahan zaman, ada kemampuan apa namanya berbeda-beda. Ada yang spek imam khutbah belum lancar, atau yang spek khutbah suruh imam belum lancar. Jadi begitu gas. Menurut ulama masih sah, gitu. Masih sah, hukumnya boleh. Tapi kalau SOP yang asli ya satu paket langsung begitu. Ini kita perlu sampaikan karena memang aslinya begitu. Terus masalah peroliningan juga tidak begitu sebetulnya. Kalau di Jawa maunya zaman Rasulullah, kalau yang khotib mesti Rasulullah selagi masih ada Rasulullah. Zaman Sayyidina Abu Bakar selagi masih Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar khatib, kecuali berhalangan. Jadi kalau di Jawa itu, di kampung-kampung di Jawa itu, namanya di masjid itu, yang khotib mesti kiainya situ. Nggak akan pernah ganti. Kalau kita tinggal di situ, kiainya belum ganti, itulah sampai mati gitu. Kiai tak ganti ya khotibnya tuh. Imamnya ya itu, tak akan berganti. Kemudian kalau sudah wafat, ganti imam baru di kampung situ, inilah dia. Terus, emang begitu aslinya. Jadi bukan, apa namanya ya, sebagai, cobalah ganti-ganti, gitu. Maksudnya untuk macam, mana yang sedap, mana yang ini kan. Jadinya begitu. Nah itu ibadah, Jumatan itu ibadah makhdah. Ibadah makhdah. Itu aslinya kita, mulai zaman itu. Sayyidina Abu Bakar, sudah salat, Allahu Akbar. Para jamaah sudah Allahu Akbar. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi fis sufuf hatta qama fis saf fa akhadha an-nasu fit tasfiq. Kemudian pas sudah mulai sholat, Sayyidina Abu Bakar datang tiba-tiba Rasulullah datang. Masuklah ke shaf. Para sahabat gitu, mencoba tepuk. Para sahabat bertepuk. Jangan ini kan masih awal-awal Islam. Kita dengar dulu nanti ada anunya. Kemudian para sahabat waktu itu bertepuk.
Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu la yaltafitu fi shalatih. Sayyidina Abu Bakar dengar, waktu itu dia dengar, cuma dia tidak menoleh gini. Ada apa? Maksudnya gitu kan. Dia kan imam nih. Sahabat yang tahu Rasulullah datang. Gitu, po. Falamma aktsara an-nasu at-tasaffuq at-tasfiq iltafata fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asara ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yadahu fa hamidallah. Kemudian satu tepuk ini. Sayyidina Abu Bakar tak noleh dia. Rasulullah dan nampak. Sahabat tambah lagi, tepuk lagi satu, tepuk lagi satu. Kok banyak yang tepuk Sayyidina Abu Bakar nih. Baru dia noleh, tengok. Ada Rasulullah. Masuk di saf Rasulullah. Ada Rasulullah masuk di saf. Fa asara ilaihi farafa Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala yadahu fa hamidallah. Kemudian Rasulullah ketika Sayyidina Abu Bakar ini melihat Rasulullah tengok, kata Rasulullah, maksudnya lanjut, engkau jadi imam. Maksudnya bahasa isyarat. Maksudnya teruskan. Nah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau mengangkat tangannya seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Rafa yadahu fa hamida alaih. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangannya memuji Allah, summa kahgari. Raja'a kahgariya wara'ahu hatta qama fis shaf. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar apa? Walaupun disuruh dia maju, tetap kau situ aja, lanjutkan. Dia tidak mau. Dia angkat tangan memuji Allah, ya maksudnya tidaklah biar Rasulullah saja, dia mundur tek ke belakang, mundur ke belakang sampai di shaf. Karena Sayyidina Abu Bakar mundur, Rasulullah maju jadi imam. Nah, Rasulullah maju jadi imam. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla lin-nasi falamma faragha aqbala 'alan nasi faqala ayyuhan nas malakum hina nabakum shay'un bis salati aghadtum fit tasfiq. Innama tasfiqu lin-nisa man nabahu syai'un fi sholati falyaqul subhanallah. Nah, ini ada pelajaran yang diambil di sini. Nomor satu, bedanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina perilaku sikap Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini yang diambil, yang dijadikan patokan oleh para ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini lebih mendahulukan adab daripada perintah. Lebih mendahulukan adab daripada perintah. Maksudnya gimana? Tengok Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika dia sudah di depan, sudah jadi imam nih. Rasulullah datang, kata Rasulullah, lanjutkan saja. Tapi Sayyidina Abu Bakar kan disuruh nih. Yang suruh siapa? Nabi, Rasulullah nyuruh dia. Kurang apa? Tahan, dia bilang. Dia lebih memilih adab daripada mengikuti perintah. Disinilah yang diambil oleh para ulama tasawuf. Mereka lebih mendahulukan adab daripada perintah. Contoh umpamanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, begitu kan? Tanpa sayyidina, contoh. Tapi ulama-ulama tasawuf memang Rasulullah mencontohkan demikian. Ini dikiaskan seperti kejadiannya Sayyidina Abu Bakar ini. Sayyidina Abu Bakar kalau memang dia ini lebih mengutamakan perintah, dia tidak akan mundur. Aku udah disuruh Rasulullah, ya sudahlah aku di depan saja. Tapi tidak. Walaupun disuruh dia tetap mundur. Adab dengan Rasulullah lah yang semestinya sepantasnya menjadi imam, saya menjadi makmum. Itu begitu. Nah, makanya ini Nabi mau contoh, kenapa pakai Sayyidina, Nabi tak pakai Sayyidina? Itu di situ masalahnya. Ya, menggunakan karena adab, mereka lebih mendahulukan adab daripada perintah.
Lagipun syarat berselawat kepada baginda Rasulullah pun, Rasulullah tidak ada mengatakan kamu selawat harus begini, tidak. Itu hanya contoh dari Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah. Salah satu bagaimana caranya berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang-kadang orang ini bingung. Ini yang betul ini pakai Sayyidina apa tidak pakai Sayyidina? Itu begitu. Orang yang mengambil patokannya, yang mengambil umpamanya pakai Sayyidina itu mengikuti sikapnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu taqdimul adab alal amr, lebih mendahulukan adab daripada perintah. Contoh ginilah, umpamanya ada jam, ada jam dinding tuh, ada jam dinding pak ganti baterai, habis mati. Umpamanya di sebuah pesantren lah katakan, tak ada orang, hanya ada kiai situ sama santrinya satu. Dia gini sendiri tak sampai. Bangku apa tak ada, kursi tak ada. Kata kiai dia, kau naik sini, ambil. Siapa yang nyuruh? Kiainya yang suruh, ya kan? Macam mana santri? Apa yang akan dilakukan santri? Kamu harus nurut kalau diperintah kiaimu. Betul apa tidak? Betul. Tapi di sisi lain, dia terkena aku harus beradab. Mana aku nak lakukan nih? Apakah aku memang nak naik ke sini aku gini? Cepat naik. Alah, sudah macam mana nih? Apa tak bingung? Disinilah akan terjadi sikap kembali kepada pribadi masing-masing. Sikap kepada pribadi masing-masing. Kalau ulama ahli hadis itu lebih takdimul amr alal adab. Ulama ahli hadis lebih mendahulukan perintah daripada adab. Dia lebih mendahulukan perintah daripada adab. Makanya kalau ulama ahli hadis, mereka contoh umpamanya waktu sholat, dia tetap lebih mendahulukan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, tanpa menyalahkan yang pakai Sayyidina. Bisa dipahami? Tanpa menyalahkan yang pakai Sayyidina. Cuma aku lebih mendahulukan perintah daripada adab. Ibaratnya begitu. Karena ini perintah Nabi yang ajarkan aku, masa nak macam mana? Kalau kita pikir macam ini, macam betul dua-duanya. Makanya kembali kepada setiap orang itu seperti apa. Gitu. Setiap orang itu seperti apa. Cobalah kita pikirkan semacam Sayyidina Abu Bakar itu, macam Nabi suruh jadi imam, kenapa kau tak mau? Aduh, macam mana? Tapi aku, kan, macam dilihat dari sisi ini betul, dilihat dari sini ini juga betul. Contoh umpamanya zikir ba'da salat, kalau ulama ahli hadis, Astaghfirullah, 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 gitu saja, tidak panjang-panjang. Karena memang aslinya lafaznya begitu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Gitu saja. Karena yang asli lafaz dari Rasulullah itu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya boleh, tak ada masalah. Ya udahlah aku nak ikut ini. Karena mereka berpendapat bahwa al-afadun nubuwah aula wa afdal. Jadi lafaz yang persis yang dibicarakan oleh Rasulullah itu lebih utama dan lebih afdal daripada ditambah. Kalau kita kan biasanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu maksudnya ada tambahan. Dosa ya tidak namanya doa. Mereka ulama ahli hadis mengatakan kami ikut apa yang dilafazkan Rasulullah, tapi kami tidak menyalahkan orang yang maunya ada ulama nambahin begini, Allahumma minka assalamualaikum ya salam, terserah. Tapi kalau pendapat kami lebih mendahulukan ini. Itu bijaknya di situ. Jadi berbeda bukan berarti harus langsung mengkantarkan, membid'ahkan dan lain sebagainya. Jangan begitu. Belum orang-orang ini kita tidak tahu di akhirat dengan adabnya yang luar biasa dan lain sebagainya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, kalau kita bilang, kalau kita nak keras-kerasan, ini Sayyidina Abu Bakar salah ini. Ngapa pula Nabi suruh jadi imam dia tak mau? Ngelama orang nih.
Jadinya, tak betul nih. Kan gitu jadinya. Tapi tidak begitu. Jadi semua orang punya sikap masing-masing. Nah, itu di situ. Disitulah bedanya. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah akhirnya mengimami salat itu tadi, diimami oleh Rasulullah sampai selesai. Setelah selesai, fa'aqbala 'alan nas faqala ayyuhan nas. Setelah selesai Rasulullah menghadap ke jamaah. Kalau sunnah memang jamaah dikasih sebelah kanan. Rasulullah setelah satu jamaahnya sebelah kanan, menghadapnya ke sana. Jadi sininya menghadap kiblat gini, sininya jamaah. Itu sunnah. Tidak gitu yang sunnah, tidak wajib. Gitu bagus. Kenapa? Karena memimpin zikirnya gitu. Lah doa kan menghadap kiblat. Kiblatnya doa bukan Ka'bah. Ka'bah itu kiblatnya salat. Ka'bah itu kiblatnya salat. Kiblatud du'a as-sama. Kiblatnya doa itu langit. Kiblatnya doa adalah langit. Nah itu. Jadi kalau doa harus menghadap kiblat, kalau enggak menghadap kiblat enggak boleh lah, bid'ah lah dan sebagainya, repot. Yang ada kita kadang-kadang doa ngadap apa? Ngadap asam pedas. Betul tak? Ada di Madinah orang doa menghadap Rasulullah, tak boleh, haram, bid'ah, tak boleh. Doa harus menghadap kiblat. Jadi Rasulullah taruh belakang, Rasulullah doa harus gitu. Menghadap Rasulullah hukumnya haram. Tak boleh. Kita doa menghadap Rasulullah itu bukan nyembah Rasulullah. Adab dengan Rasulullah. Kiblatut du'a as-sama. Kiblatnya doa itulah langit. Kalaulah berdoa selain menghadap Allah itu hukumnya haram. Ya. Sekarang macam mana dengan orang doa mau makan? Kan gitu, Pak. Kita kalau doa mau makan ini pas pula dia menghadap ke sana nih. Ini asam pedas, ini ada yang ngadap meja bulat ini, semua menghadap asam pedas dia, tak ada. Kita hadap kiblat dulu. Allahumma barik lana bimar apa gitu. Kan tidak. Orang berkaca, kacanya di sebelah sana. Kiblat sebelah sana, macam mana nak doanya? Allahumma hasin khuluqika mahsanta khalqi. Ngadap ke sana tak berkaca namanya. Menghadap ke sana tidak menghadap ke kiblat. Jadi kiblat itu apa? Kiblatnya doa itu langit. Nah, jadi boleh-boleh saja. Jadi ada sebagian memang pendapat ekstrim mengatakan doa itu wajib menghadap ke kiblat. Nah, tidak boleh tidak menghadap ke kiblat. Repotlah. Dia lupa kalau dia mau makan, dia justru doa menghadap ke sambal belacan. Macam mana doa menghadap sambal belacan? Menghadap, entahlah, tak tahu. Jadi jangan terlalu kaku sangatlah. Sikit-sikit haram bid'ah. Jemaah. Kita lanjutkan. Ketika selesai sholat, Rasulullah kemudian menghadap kepada jamaah. Faqala ayyuhan nas ma lakum hina nabakum syai'un fis salati akhadtum fit tasfiq. Innama tasfiqu lin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, wahai jamaah, kenapa kalian ini ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, kalian ini kok bertepuk? Kan tadi kan bertepuk mereka itu. Rasulullah datang tepuk. Gitu. Tepuk di dalam sholat, ibu, bukan begini, bu. Ya, tepuk itu begini. Oke, ya, jangan begini. Ini tepuk begini pula. Itu namanya lahu, main-main. Tepuk di dalam sholat dia begini dia. Kalau tangan berarti tangan sini ada gini. Atau begini. Gitu. Jangan. Tepuk ame-ame namanya. Nah, Rasulullah balik ke belakang. Wahai jamaah, ketika terjadi
di dalam sholat sesuatu, kenapa kalian kok bertepuk? Pakai tepuk. Inna tasfiq lin nisa, kata Rasulullah. Sesungguhnya bertepuk itu khusus untuk orang-orang perempuan. Ah, inilah hadisnya kenapa kita kalau perempuan itu ada imamnya salah dia tepuk. Ah, dia tepuk. Itu. Ini hadisnya di sini. Laki-laki tidak. Dulu di sahabat namanya kan baru dulu, baru-baru Islam kan baru ajarannya, syariatnya, fikihnya itu kan baru. Mana bau sayun fi sholati falyaqul subhanallah. Barang siapa yang terjadi sesuatu di dalam salat, ya seperti imam lupa ya, itu hendaklah membaca subhanallah. Laki-laki subhanallah, perempuan tak. Karena perempuan baca subhanallah, kata imam, siapa merduna suara dia. Ini itulah. Itu syariat namanya, syariat. Makanya perempuan tak usah bunyi subhanallah. Subhanallah pula nanti jadi siapa tadi di belakang. Tepuk saja. Laki-laki baca subhanallah. Kemudian fa inna la yasma'u ahadun hina yaqulu subhanallah illa tafata ya Abu Bakrin ma manaka an tusalli bin nasina asyaratu ilaik. Jadi kemudian nanti siapa saja yang mendengar kata-kata subhanallah, hendaklah dia ini menoleh. Maksudnya dia harus menoleh, maksudnya ini harus sadar dia tuh. Imam pokoknya dia pas rakaatnya dah selesai 4 nak nambah 1 subhanallah. Ini tidak hadis Rasul. Kalau ada nanti di belakang yang membaca subhanallah, engkau harus menoleh. Maksudnya paling tidak kalau urusan lupa berarti engkau harus tahu, oh ada salah saya ini. Itu maksudnya tuh. Kodenya apa? Makmum membaca subhanallah. Gitu. Kemudian ya Abu Bakar, ma manaka an tusalli bin nasi na asartu ilaik. Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, apa yang menyebabkanmu tak mau mengimami orang-orang ketika aku mengisyaratkan untuk kamu jadi imam? Selesai sholat, Nabi bilang sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa kau tadi tak mau? Maksud kitanya lah, kenapa kau tak mau saya suruh jadi imam? Faqala Abu Bakrin ma kana yambaghi li ibni Abi Quhafata ayusalli bin nasi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Manalah pantas ya Rasulullah anaknya Abi Quhafah untuk mengimami orang-orang di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab, murni adab. Tawadu luar biasa. Padahal Rasulullah nggak ngapain-ngapain. Memang betul-betul nyuruh Rasulullah ini sampai ditagih sama Rasulullah setelah salat. Kau ngapa tak mau? Ditanya, ngapa kau ini tak mau? Dijawab dia, tidaklah pantas anaknya Abi Quhafah menjadi imam orang-orang sedangkan Rasulullah ada di situ. Nggak mau. Padahal bukan pelawa aja, memang nyuruh betul-betul. Nah itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan al-Imam Bukhari wa Muslim. Bab berikutnya tentang qauluhu qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum. Tentang keutamaan orang yang lemah, orang-orang miskin, orang fakir, ya, yang suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum. Ini ayatnya panjang ini. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya
Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furudha. Bersabarlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kau palingkan matamu dari mereka. Ini hadis Al-Qur'an ini menyuruh Rasulullah untuk bersabar bersama orang-orang yang suka berzikir pagi dan petang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kata Allah, wala ta'du ainaka anhum, jangan kau palingkan matamu dari mereka. Cuma katakannya wasbir, sabarlah. Memang harus sabar. Orang nak duduk berzikir bersama kita nak duduk, itu memang kena sabar. Rasulullah aja bahasanya Allahnya wasbir nafsaka, sabarlah dirimu. Nah, bersama orang-orang yang suka berzikir pagi dan petang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusannya, wala tadu'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan kau berpaling dari mereka, jangan kau palingkan matamu dari mereka karena kau menginginkan kehidupan dunia. Tengok, ada majlis zikir, dia malas ya, berpaling. Bahasanya Allah turidu zinatal hayatid dunya, karena menginginkan kehidupan dunia. Ya, orang yang gila dunia malah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harganya enggak ada apa-apanya. Cuma kalau kita bilang orang berkumpul pagi zikirnya apa gitu-gitu aja, paling-paling kelio satu botol. Tak ada. Coba pergi orang ahli dunia saya. Makan ala Perancis, ikan apa aja ada, minuman enak, hotelnya sedap, sejuk, dingin, semuanya ada. Duduk dengan orang ahli zikir, air putih. Tak ada kawan sendiri ya air putih. Kena sabar. Tapi Allah, jangan kau berpaling dari mereka, karena kau menginginkan kehidupan dunia. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kau taat kepada orang-orang yang aku lalaikan hatinya dari berzikir kepada aku. Kau jangan taat dengan orang-orang yang aku lalaikan. Aghfalna qalbahu, kau jangan taat dengan orang yang aku lalaikan hatinya. An dzikrina, dari berzikir kepada aku. Jadi ada larangan dari Allah. Engkau ini tidak. Ada orang entahlah, ahli dunia, ahli ini, ahli apa, tapi dia berkemain siap Pak, siap kadang-kadang dunianya. Wattaba hawa, orang yang dilalaikan oleh Allah hatinya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Saking Allah ini mungkin dah malas dengan dia, dilalaikan hatinya, malas zikir kepada Allah sebenarnya. Hati-hati, jangan sampai itu adalah hati kita. Betapa ruginya orang yang kadang dia tak tahu ngapa nak zikir, malas betul, lupa terus. Ternyata karena perilakunya yang memang kebablasan, akhirnya bahasanya Allah, aghfalna, kami lalaikan. Memang ditutup semua Allah tuh. Apa tak ngeri? Ditutup semua Allah. Jadi, kalau masalah mati dikir macam ta'ala, sama sekali dah. Tak mood, tak ada, tak masuk dalam kamus agenda dia tu, tak masuk. Itu ngerinya ketika itu termasuk hati yang memang yang dilalaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Wattaba hawa, kemudian dia ini, orang ini mesti dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dunia, nafsu tok habis. Sementara yang di sini gini saja, sama dia bermain taat luar biasa, sama Allah dilarang. Sama orang-orang ahli dunia itu jangan kau taat dengan mereka.
mengharapkan ini, tahu lebih dimuliakan lebih dan lain sebagainya. Padahal sama Allah, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu furuta, maka sungguhnya urusannya itu mesti melampaui batas. Orang-orang itu mesti dia melampaui, tak mau aturan dia. Sikat aja, tabrak aja, tak ada aturan. Yang penting duitku banyak, yang penting aku dapat, yang penting ini, ya tak mau tahu dia. Orang-orang kayak gitu tak usah ditaat lah. Tak usah ditaat, dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Hidup sementara saja, tak usah macam-macam. Hadis yang pertama, wa an Harisata bani Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ukhbirukum bi alil jannah. Sayyidina Haris bin Wahab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan siapakah ahli surga itu? Nabi bilang ke sahabat. Sayyidina Harisah bin Wahab ada di situ. Katanya, saya mendengar Rasulullah SAW itu pernah dia bilang, dia tanya, maukah kalian aku tunjukkan siapa ahli surga itu? Siapa ahli surga coba? Siapa? Rasulullah nawarin gitu. Mau kalian? Siapa mereka? Kullu dhaifin mutada'af law aqsama Allahi la abarrahu. Kata Rasulullah, itu setiap orang yang lemah, yang dilemahkan, yang diremehkan, tetapi kalau dia meminta sesuatu kepada Allah, tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lemah, melarat, tak dipandang, diremehkan, dizolimi, haknya diambil, tak dihiraukan. Nih, penghuni surga nih. Diremehkan dia. Oh, yang diagung-agungkan siapa? Oh, yang gagah-gagah berdasi-dasi berjalan, wah. Orang-orang yang diremehkan, tak tahu kata Rasulullah, siapa penghuni surga itu? Orang-orang yang lemah, yang diremehkan. Tapi kalau dia berdoa, dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan macam-macam sama orang-orang lemah yang diremehkan tuh. Orang-orang yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, ngapa itu bisa selamat berkat doanya orang-orang yang melarat-melarat. Karena Allah kasihan sama dia, azab tak turun. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahu siapakah ahli neraka itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu utulin khawadhin mutakabbir. Yaitu setiap orang yang kasar, keras dan sombong. Itu ahli neraka. Siapa yang kasar, keras, angkuh, sombong, meremehkan orang, yang diremehkan ahli surga, yang meremehkan, yang sombong, congkak, baru aja punya pangkat sikit, tinggi sikit aja dah sombong. Jaga-jaga, itu berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak usah sombong. Setinggi-tinggi derajat di dunia ini, pangkat di dunia ini, siapa yang ngalahkan Fir'aun? Ada yang ngalahkan Fir'aun tingginya di dunia ini derajat? Tak ada. Fir'aun saking tinggi derajat sampai ngaku Tuhan. Sekarang hanya tinggal cerita. Di akhirat akan menjadi orang yang naudzubillah, subhanaudzubillah, orang yang merugi, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.